Halo, selamat pagi. Oke, pagi ini Kofran mau sedikit cerita tentang pertanyaan-pertanyaan agen, di mana banyak agen muda yang baru bergabung dengan Kofran, juga dengan industri asuransi. Kofran sudah 21 tahun di asuransi, apa sih saran-sarannya bagi kami agen baru? Oke, pagi ini Kofran mau sharing sedikit tentang sebenarnya asuransi jiwa ini apa sih. Jadi buat teman-teman seluruh Indonesia yang berkarir sebagai agen asuransi, moga apa yang Kofran share ini juga berguna buat kita semua. Oke, nah pertanyaannya gini, asuransi jiwa itu sebenarnya apa dulu sih? Jadi sebelum kita terjun ke dunia asuransi, tentunya kita harus tahu nih, asuransi jiwa ini apa sih ya? Kok ada yang suka, kok ada yang nggak suka gitu loh. Jadi asuransi jiwa sebenarnya adalah pelimpahan resiko dari tertanggung, yaitu nasabah, kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Nah, tentunya resikonya banyak macam, teman-teman. Ada resiko satu yang disebut resiko meninggal pada saat usia muda. Kenapa bukan usia tua? Ya karena kalau uang usia tua ya wajar orang meninggal. Karena suatu hari kita juga semua tinggal antrian aja meninggal dunia. Makanya meninggal muda, apa sih yang di cover sebenarnya meninggal muda? Yang di cover adalah value ekonomi ketika seandainya orang tersebut hidup sampai usia tua, berapa jumlah dana yang bisa dia peroleh atau jumlah pendapatan yang dia bisa peroleh yang dia bisa berikan kepada keluarganya. Jadi kita asuransi jiwa sebenarnya tidak menghitung berapa harga seseorang kalau mati, bukan, tapi value dari ekonominya. Maka disebut menanggung resiko terhadap meninggal pada saat usia muda. Nah, yang kedua adalah asuransi jiwa bisa menjadi sarana bagaimana kita mempersiapkan dana pensiun kita nantinya di saat kita tua. Jadi hidup terlalu tua itu memang mengandung resiko yang cukup tinggi, di mana pada saat usia tua tentunya banyak sekali biaya yang mungkin harus kita gunakan. Salah satunya adalah tanpa pendapatan tetap harus hidup gitu. Jadi kita harus menghitungkan berapa sih sebenarnya biaya-biaya yang dibutuhkan selama orang ini sejak pensiun sampai dia meninggal dunia. Nah, yang ketiga adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi pada saat usia muda atau usia tua, yaitu resiko sakit. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjadi sembuh? Nah, itu yang mungkin juga teman-teman bisa sharing kepada calon klien dan mengerti tentang resiko hal ini. Oke, jadi ada 3 resiko. Pertama adalah resiko meninggal muda, yang kedua hidup terlalu lama, dan satu resiko dana darurat akibat sakit, baik sakit ringan maupun sakit kritis. Nah, bagaimana sebenarnya Kofran menemukan hot button dari seseorang pada saat kita ingin memperkenalkan produk asuransi kepada mereka? Salah satu yang terbaik adalah bertanya saja kepada klien jika seandainya hari ini dia mampu untuk membeli asuransi, apa sih yang menjadi skala prioritas dari seorang nasabah atau calon nasabah kita? Apakah dia lebih fokus kepada jumlah warisan yang akan dia berikan kepada keluarganya pada saat dia meninggal dunia, ataukah dia lebih fokus bagaimana dia mempersiapkan dana pensiun sehingga pada saat dia harus mencapai usia tidak produktif, dia memiliki dana tertentu, sejumlah dana tertentu untuk dipakai untuk mengisi hari tuanya. Dan yang ketiga adalah berapa banyak dia mempersiapkan dana pendidikan buat anak-anak mereka. Jadi kepastian dana pendidikan juga merupakan satu skala prioritas yang sampai hari ini masih menjadi masih diminati oleh calon-calon klien kita, dan mereka percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya yang bisa merubah hidup seseorang. Dan yang keempat, mungkin kita bisa pikirkan bahwa banyak orang ingin memiliki kepastian jika misalnya mereka atau anggota keluarga mereka sakit, ada satu institusi atau satu jenis produk yang bisa melindungi seluruh biaya yang mungkin terjadi pada saat mereka harus dirawat inap. Karena pada waktu dirawat inap, yang paling dipikirkan adalah biaya. Ketika satu orang keluarga ada anggota keluarganya sakit, yang paling pertama dipikirkan adalah, waduh, berapa kisaran biaya? Rumah sakit yang mana kita pilih? Dokter siapa yang paling ahli? Nah, itu menguras tenaga, menguras emosi. Maka ketika seseorang memiliki asuransi kesehatan, satu hal yang pasti dia sudah
agak tenang adalah ketika dia yakin bahwa biayanya semua ditanggung oleh perusahaan asuransi dan kemungkinan sembuhnya akan lebih cepat. Karena kalau orang sakit sambil mikir biaya, tambah stres dia. Oke, nah yang perlu teman-teman tahu juga adalah jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia ini apa saja. Jenis-jenis asuransi, teman-teman harus clear mengerti tentang asuransi tradisional itu apa, kemudian asuransi unit link itu apa. Jangan kebalik-balik. Di dunia sekarang, di dunia asuransi sekarang, banyak perusahaan asuransi menjual dua jenis produk seperti ini, yaitu tradisional bisa dibagi dari 3 macam, yaitu term insurance atau asuransi jangka warsa, di mana hanya melindungi dalam tempo tertentu dan preminya akan menjadi hangus. Kemudian juga ada yang namanya whole life, yaitu asuransi warisan yang melindungi sampai usia 100 tahun. Whole life artinya melindungi seumur hidup, yaitu asuransi jiwa murni dan asuransi dana pensiun. Yang ketiga adalah endowment, di mana asuransi yang mengandung unsur tabungan lebih besar daripada unsur asuransinya. Biasanya dipakai buat pendidikan, buat tabungan anak dan segala macamnya. Itu. Yang kedua adalah asuransi unit link. Nah, di unit link juga dibagi 2 macam, teman-teman. Satu adalah asuransi yang single pay premium, artinya single pay, ketika nasabah bayar sekali, ya seumur hidup sekali, kemudian nilai investasinya lebih besar, asuransinya lebih kecil. Yang kedua adalah yang kita sebut regular premium. Nah, di regular premium itu akan dikenal dengan istilah biaya akuisisi. Teman-teman harus tahu apa itu biaya akuisisi, dan itu harus dijelaskan kepada klien-klien kita. Ada jenis unit link yang terbaru yang disebut hybrid, di mana ini kombinasi cara penjualan unit link, di mana biaya akuisisinya diperkecil hanya sekali, namun mengandung yang namanya biaya pemeliharaan polis di dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga teman-teman bisa tahu, bisa menjelaskan dengan baik kepada klien, sehingga klien juga tidak salah kaprah. Karena di dalam bisnis asuransi yang paling penting adalah penjelasan terbaik yang dimiliki oleh seorang agen. Jadi di asuransi butuh satu kemampuan, yaitu disebut kesaktian agen asuransi, bagaimana bisa melakukan presentasi dengan baik, namun juga dibutuhkan kesaksian, di mana kita perlu bukti-bukti, data-data yang harus kita tunjukkan kepada klien bahwa apa yang kita tawarkan tersebut, apa yang kita perkenalkan tersebut, atau apa yang kita edukasikan ke mereka adalah sesuatu yang luar biasa dan berguna bagi masa depan mereka. Demikian teman-teman, salam semangat, salam dari saya Franz. Semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman di lapangan untuk memahami bisnis asuransi dengan lebih baik. Percaya bahwa agen asuransi adalah karir yang sangat membanggakan. Jayo!